Jangan ada selainku, kata Allah, di dalam dirimu, termasuk dirimu. Belajarlah hati ini untuk tidak mencampuri urusan Allah. Artinya apa? Berangkat dari firman Allah bahwasanya kita makhluk manusia, status kita adalah la haula wala quwata. Itu status kita. Tidak punya daya upaya apapun dalam hal apapun. Wala quwata, dan juga tidak punya sekecil dan sebesar kekuatan apapun dalam hal apapun. Cuman terjadinya hal tersebut, adanya keadaan, adanya kekuatan semata-mata illa billah. Kita di dalam kehidupan dunia ini pasti dihadapkan Allah berbagai problematika, persoalan apapun bentuknya. Cuman ketika saat berjalannya persoalan itu, Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu etika tata krama ruhaniyah kita pada Allah. Apa? Walaupun memang seakan-akan kita yang menyelesaikan satu masalah, tetapi hati kita tidak boleh mengakukan diri kita yang menyelesaikan masalah dengan kaidah la haula wala quwata illa billah. Siapapun kita tidak akan bisa, Pak, masuk di wilayah itu manakala tidak ada hidayah dari Allah. Alias tetap dalam diri kita pasti akan merasa, meyakini kalau kita yang bisa menyelesaikan. Apalagi faktor potensi dalam diri kita ada untuk menyelesaikan. Susah kita akan bisa mengatakan kalau yang menyelesaikan itu Allah, alias kita susah untuk tidak ikut campur terhadap urusan Allah. Bagaimana mungkin secara asli dan hakikatnya kita tidak punya daya upaya kekuatan apapun, alias kita dikhitopi sebagai patung, bisa menyelesaikan satu masalah? Bagaimana mungkin kita itu sebagai patung bisa menolong terhadap patung lain, padahal untuk menolong diri kita sebagai patung itu tidak bisa. Ini banyak manusia yang tidak sadar kalau semua apapun yang terjadi itu semata-mata illa billah. Apa yang melandasi kita, hati kita pada umumnya umat manusia, tidak ada satu kesadaran bahwasanya semuanya itu illa billah. Apa yang melandasi kita? Tidak ada satu kesadaran di situ. Sederhana. Kita bukan tidak masuk di dalam golongan Az-Zumar 18. Alladzina yastami'unal qaula. Kita nggak masuk di situ. Padahal Rasulullah ketika saat memberikan wejangan tentang isi maksud wahyu Allah Al-Anbiya 25 tentang dinut tauhid, tentang legalitas la ilaha illa ana, mereka yang mau menerima, mendengarkan apa kaul-kaul atau wahyu-wahyu yang disampaikan baginda Rasul, dan selanjutnya wayattabi'una aksanahu, sebagai pengikut, sungguh pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjalankan
apa yang telah diwejangkan oleh Rasulullah. Karena hal tinut tauhid inilah Bapak Ibu yang melandasi atau faktor utama tidak kita terima, maka kita nggak ada satu kesadaran kalau semua apa persoalan itu yang menyelesaikan illallah. Inilah yang dimaksud nafsu itu di situ. Nafsu nun faksin, diri pengakuan si makhluk lewat sifat basariyah kuat sekali. Akhirnya nggak sadar kalau semua apa persoalan itu illa billah, sehingga kita dikatakan orang yang lalai pada Allah, lalai. Sehingga Allah juga menuangkan orang-orang yang lalai ini di dalam surah Asr, wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya banyak manusia saat temene akeh-akeh menungso iku lafi khusrin, di dalam zona kerugian besar. Yang dimaksud kerugian besar ini masa demi masa, waktu demi waktu, hati kita tidak ada kesadaran ingat kalau semuanya itu datangnya dari Allah, nggak ada kesadaran di situ. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita sudah secara fisik tinggalkan urusan dunia, itu nggak bisa, tetap nggak bisa. Masih muncul nafsu, masih muncul sifat basariyah, pengakuan atas diri makhluk. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadisnya, pesan sebelum beliau wafat, kau telah melakukan jihad kecil, nanti akan menghadapi jihad yang amat besar. Umatku menghadapi jihad yang amat besar. Jihad itu perang, Pak, bukan perang Khandaq, bukan perang Uhud, bukan perang Badar, bukan, secara fisik bukan. Tapi perang yang dimaksud amat besar ini adalah wajahidu fisabilillah, kau berperang dengan hawa nafsu di atas jalan Allah ini. Dan semua mayoritas kita sebagai umat manusia keok, tahu keok ya, banyak yang kelepak-kelepek, banyak yang kalah. Barometernya cukup kita melihat ketika sholat itu aja lah. Ukurannya di situ cukup mudah. Kalau di dalam sholat kita itu sudah lalai dari Allah, otomatis di luar sholat seperti itu. Barometernya kita itu cukup melihat di dalam sholat aja. Masalah di dalam sholat kan secara fisik kita sudah tinggalkan urusan dunia. Tapi ketika saat kita bebas dari urusan dunia, kita tinggalkan, kita hanya habluminallah langsung di situ. Mengapa? Tidak bisa. Padahal Allah sudah katakan, hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ayah khosyin. Kau akan bisa bertemu aku manakala sholat kamu khusyuk. Kau akan bisa sholat khusyuk manakala selain diriku sudah tidak ada di dalam dirimu. Kau akan bisa bertemu aku manakala selain diriku, kata Allah, sudah tidak ada di dalam dirimu. Dua syarat untuk masuk di wilayah itu sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 104. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, pertama falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, syarat pertama adalah falyamal amalan sholihan. Hati ruhaniyah sadar diri bahwasanya apapun yang muncul dari dirinya hamba atau di luar dirinya hamba, itu semata-mata illa billah. Lah, untuk menuju illa billah kuncinya adalah
sirul asrar. Inilah yang dimaksud Allah ketika hikayah sejarah Nabiullah Ibrahim mencari Tuhannya yang tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Yang 79 itulah dikatakan beliau sudah bertemu sesungguhnya Allah itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ku arahkan, ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Nah ini olehnya mengarahkan hanifan, jadi dalam keadaan tidak main-main. Wajah ruh, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan wahwa imanul haq, itulah iman yang benar. Iman yang benar hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun. Satu contoh, di depan kita ada daun bergoyang. Beliau itu tidak melihat anginnya yang menggerakkan, tidak melihat daunnya yang digerakkan, tapi melihat wajah Allah yang innahu bikulli syai'im muhit, apa yang melimputi semuanya itu, yang laisa kamislihi syai'un. Di situ beliau itu. Dan di situ ada wajah Allah. Jadi Nabi Ibrahim mengarahkan wajah ruhnya terhadap wajah Allah yang sifatnya wajhiyah adalah fatoros samawati wal ard. Fatoro ada yang memaknani menciptakan, fatoro yang menguasai, yang menggerakkan apapun, samawati wal ard, jagat langit dan bumi. Olehnya menghadap hanifan, dalam keadaan penuh condong pada wajah Allah. Apabila itu kau lakukan, wama ana minal musyrikin, dan saya, kata Nabi Ibrahim, bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Jadi pertama di situ kita mencapai bertemu Allah adalah falyamal amalan sholihan. Amalan sholihan berarti itulah jenengan ketika sholat harus memegang teguh tali Allah yang disebut adzikru bisiril asrar. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada selainku, kata Allah, di dalam dirimu, termasuk dirimu. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan ada selain Allah yang bersemayam di dalam hatimu, termasuk dirimu lah. Jadi kalau kajian tasawuf seperti ini jarang dan susah dipahami, maka kami sendiri memberikan waktu untuk bertanya itu di situ. Memang saya akui Pak, kajian ilmu tasawuf dengan ilmu yang lainnya nggak sama, karena ini menyentuh ranah perjalanan ruhaniyah jenengan pada Allah, sudah di luar nalar akal manusia. Kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau ada rasa mengatur pada sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, arif nafsaka minat tadbir, lepaskanlah, enjoykanlah nafsaka ing awak ira minat tadbir, sangka dene ngatur-ngatur apa yang ada pada diri kita. Lepaskanlah rasa keakuan kita yang mengatur semua persoalan. Ini kita tidak bisa Pak, melepaskan itu nggak bisa, manakala kita tidak masuk jatuh di wilayah sesungguhnya kita makhluk, itu la haula wala quwwata, nggak bisa Pak. Kita harus masuk di situ dulu. Kalau kita makhluk ini sudah terasa dalam diri kita sesungguhnya
tidak punya daya upaya apapun dan kekuatan apapun illa billah, kecuali datangnya itu dari Allah. Kalau tidak masuk di situ nggak akan pernah bisa, harus masuk di situ dulu. Lah, untuk bisa masuknya di situ kita lewat pintu sirul asrar. Sering iki kula sampaikan di teman-teman thariqah, sering saya sampaikan. Di dalam sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dalam surah Al-Anbiya 87 atau 78 itu saya lupa. Kita sudah menganggap anta Allah itu dekat. Muaranya kita masuk di dalam la haula wala quwata itu di sini, di su'aul basyirah. Artinya di dalam hati kita ada cahaya yang menghantarkan kita iman hanya pada Allah. Di dalam segi apapun dan kejadian apapun. Lah, itu kalau Allah tidak menerangi dengan cahaya ma'rifatnya, mohal hati itu bisa tembus ke Allahnya, nggak bisa. Makanya saya sering memberikan motivasi terhadap teman-teman saudara-saudara saya di thariqah ketika melantungkan dzikir khofi, dzikir ismudzat, masuk di latifah 7, latifah ini nggak bisa. Kita akan bisa tembus ke latifah robbaniyah Allah manakala tidak ada wasilah, tidak masuk di sirul asrar. Mboten saged miturut sistem. Saya katakan ini karena saya sendiri terlibat puluhan tahun seperti itu. Tapi bukan berarti saya membatasi kekuasaan Allah. Bisa tanpa ini Allah berkehendak, si A tanpa belajar, si A ditarik Allah langsung makrifat Allah. Mampu Allah. Allah berkehendak seperti itu, mampu tak Pak ya? Mampu. Cuman saya berdasarkan sistem keilmuan. Ada proses seperti ini. Sebelum kita sampai ke musyahadah di zikir makrifat fana'u dzikri, yaitu la ilaha illa ana, lewat ini dulu muaranya. Ada rasa, ada iman yang benar bahwasanya semua apa yang terjadi itu semata-mata karena Allah. Karena Allah di situ. Lah, ketika saat jenengan mengasah zikir tersebut, maka otomatis Allah akan menurunkan cahaya ma'rifatnya untuk bisa menghantarkan sirruh itu tembus sampai di musyahadah. Makanya ada akhirnya yang kedua aidul basirah, bertemu melihat, karena terang sudah, nggak gelap lagi. Sebab apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257 pasal 1. Karena dia jadikan semuanya itu Allah. Akhirnya bisa masuk di situ. Barulah yang terakhir hakul basirah, sodakta, bener wis imanmu, gitu. Akhirnya bisa masuk di wilayah la haula wala quwata illa billah. Artinya sudah menempatkan status kami sebagai hamba itu patung, nggak punya daya upaya apapun jikalau tidak digerakkan Allah. Berarti munculnya daya upaya pada diri kita makhluk atau kekuatan apapun dalam diri kita makhluk semata-mata illa billah di situ. Anteng pun hati kalau seperti itu baru bisa menjalankan makalah ini, arikh nafsaka minat tadbir. Udahlah, istirahatkanlah keakuanmu makhluk dalam hal mengatur. Walaupun secara fisik syariat kayaknya kita yang ngatur, tapi hati dituntut etika untuk mengatakan sing ngatur Gusti. Itu loh maksudnya. Fama qoma bihi ghairuka angka. Sebab semua apabila sesuatu itu yang sudah dilakukan oleh Allah, etikanya la takum bihi li nafsik, yo ijo elok-elok ngatur.
masalah itu sudah diatur Gusti